akan menjadi keunikan dari produk kita. Nah, ibaratnya seorang coach itu mengcoaching anak kembar itu sih. Halo Sahabat Sales, topik kita kali ini akan membahas tentang gimana sih mengkualifikasi customer yang potensial. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, yuk kita simak yang berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, topik kita kali ini mengenai gimana sih mengkualifikasi customer. Nah, saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo Ibu. Coach, nggak minum nih Coach? Saya tadi sudah mulai minum nih, sepertinya enak kopinya Coach. Coffee for your soul, punya Coach sendiri ya? Betul. Saya punya Coffee for your soul. Itu ada di Tokopedia. Bisa beli kopi 1 literan. Wow. Dan juga kami ada di GoFood. 1 liter? Saya lupa mengenai harga ya. Di GoFood juga ada. Di GoFood itu khusus di area Jakarta Selatan. Jadi khusus dari area Jakarta Selatan bisa langsung order ke GoFood Cafe for your soul. Jadi tulisannya ya. Cafe for your soul. Oke, sahabat sales ya, ditunggu ya. Nah, sahabat sales, kali ini kita mau membahas gimana sih mengkualifikasi calon customer yang potensial. Nah, seperti itu. Nah, itu gimana ya Coach ya? Apakah ada caranya supaya mungkin si sales tuh nggak terlalu lama ya untuk berjualan produknya gitu ya. Jadi dia mungkin harus men-screening dulu customer yang potensial itu seperti apa sih gitu Coach. Oke. Ini saya coba, ini kan saya kayaknya di beberapa video saya sudah pernah membahas tentang mengkualifikasi customer. Nah, tapi kali ini saya coba akan membahas dari sudut yang jauh lebih luas nih Bu Ana. Ya. Jadi gini, kita kan ngebahas dari awal dulu ya Bu. Misalkan contoh lah, kita punya bisnis baru. Bisnis baru, kita lagi bingung nih, kita mau menentukan mana yang akan kita targetkan. Itu dulu ya Bu ya, mungkin itu lebih gampang. Jadi gini, kami percaya setiap produk itu ada ceruk pasar tertentu yang bisa kita garap, yang kita bisa masuki. Jadi ada ceruk itu niche market, ada satu ceruk atau celah yang bisa kita masuki. Nah, ceruk itulah yang kita masuki. Jadi memilih target market. Nah, misalkan contoh kita setelah memilih, saya ambil contoh dulu waktu ketika saya dulu jualan printer, large format printer, saya mencari ceruk pasarnya apa, dan saya temukan ceruk pasarnya adalah target marketnya toko fotografi yang, fotografi tapi yang berarti ada spesifik lagi nih Bu. Toko fotografi yang dia jualan untuk wedding, yang menerima jasa cetakan foto yang besar-besar, bukan kanvas. Jadi saya main yang spesifik Bu, jadi nggak bisa main yang besar. Nah, jadi itu pertama. Yang kedua, saya main ke percetakan. Pertanyaan, percetakan yang kayak apa Bu? Percetakan yang menerima jasa proofing untuk hasil desain yang mereka buat gitu, sebelum muncul ke dalam percetakan. Nah, jadi saya masuk ke market yang sangat spesifik, itu yang disebut namanya ceruk pasar atau niche market. Nah, ketika kita mengeluarkan satu produk Bu, tugas kita adalah menentukan ini target marketnya mau kemana dulu Bu. Tentuin dulu nih. Misalnya contoh target marketnya ke ibu-ibu atau target marketnya kemana. Nah, itu adalah kita menentukan target market. Tapi Coach, gimana kalau perusahaannya besar? Gimana kalau perusahaannya masuk ke korporasi? Gampang, gini gambarannya. Pilih dulu target market mana yang Anda sangat expert di bidang mana. Yang Anda expert itu yang Anda fokuskan dulu. Nah, setelah Anda sudah fokuskan di sana, masuklah ke target market itu. Target marketnya kita pilih yang mana? Gini Bu, ada berbagai cerita. Kan kita ngomong Indonesia nih. Indonesia kan luas nih Bu. Nah, di Indonesia yang luas tersebut, Ibu mau masuk yang kota mana dulu? Kok kenapa? Kok ditanya pakai kota? Gini, ada ceritanya Bu. Waktu saya jualan printer Epson large format, saya yang pertama kali yang saya lakukan, saya tidak masuk Jakarta. Kenapa? Karena Jakarta kompetisinya sangat kuat banget Bu. Jadi saya tidak masuk ke Jakarta. Yang saya masuk mana? Saya akan masuk kota-kota kecil. Kota kecil maksudnya dibanding Jakarta ya. Kayak contoh Medan, Surabaya, Jawa Tengah, Bali, dan sebagainya. Itu dulu yang saya masuk. Kemudian abis itu baru masuk ke market yang besar. Jadi tentuin dulu Bu target market.
Kita ambil contoh, dunia korporasi. Kalau dunia korporasi, siapa yang akan belinya? Siapa target market yang akan digarap? Misalkan, kita masuk di perbankan dulu. Kita masuk di bidang multi level marketing. Kita masuk ke asuransi. Kita masuk ke consumer good. Jadi produknya dispesifikan dulu. Nah, kalau misalnya saya ambil contoh, Bu Ana misalkan masuk ke dunia asuransi lah. Saya ambil contoh asuransi. Ibu Ana kan sudah lama nih, banyak banget customer-customernya di dunia asuransi. Pertanyaannya, ketika ibu telepon ke perusahaan-perusahaan yang asuransi, ibu pasti bisa cerita banyak, betul nggak Bu? Cerita apa aja misalnya? Problem-problem sales asuransi apa aja Bu misalnya, yang ibu tahu? Susah jualan, susah jualan, nggak mau jalan. Nah, itu karena ibu sudah fasih ngomong itu, ketika ibu menawarkan, ibu kelihatannya connect ke mereka. Connect ke mereka. Tapi kalau ibu menawarkan ke perusahaan lain, misalkan ke consumer good, apakah ibu bisa cerita tentang sales yang nggak mau jalan? Ya nggak bisa, ceritanya berbeda kan Bu. Ya. Nah kalau di beda industri ya. Beda industri. Kalau consumer good berarti ngomongnya apa? Beda lagi. Misalnya sudah datang ke toko-toko, menawarkan di toko, toko bilang, saya nggak mau, produkmu nggak terkenal. Beda lagi problemnya kan Bu. Kalau di asuransi kan nggak mungkin cerita itu, betul yang Bu? Nah, bagaimana kalau kita masuk ke industri misalnya bahan bangunan? Pasti cerita problemnya beda lagi tuh Bu, bahan bangunan ya. Barang lo mahal, ada merek Cina lebih, kan gitu Bu. Nah, seorang sales yang punya kemampuan itu, dia akan lebih mudah ceritanya. Makanya kenapa tentukan target market yang atasannya pahami, itu yang dibuat jadi ceruk market. Setelah customer sudah ditentukan, target market sudah ditentukan, berarti berikutnya apa Bu? Mengkualifikasi dengan metode BANT Bu. Kalau kita masuk ke industri B2B, yang ke korporasi, kita tentukan customer itu punya budget apa enggak. Kalau customer itu punya budget, ingat ya, budget pengertiannya bukan berarti dia nggak punya duit atau dia ini. Bisa aja dia punya uang tapi belum dibudgetkan. Ya, yang kedua, apakah yang kita kontak orang yang punya otoritas apa enggak? Bisa jadi yang dikontak bukan orang punya otoritas. Akibatnya kita buang-buang waktu. Setuju nggak? Yang ketiga, ada kebutuhan apa enggak? Bisa jadi mereka tidak ada kebutuhan, tapi kita meng-create kebutuhannya, itu yang disebut namanya needs. Yang terakhir adalah time. Tahun ini dia beli nggak? Kalau dia nggak beli, berarti kapan? Nah, seorang sales harus tahu kapan dia akan belanja. Misal contoh, kalau mama kita ngomong dalam dunia pelatihan, tahun ini pasti udah selesai. Betul ya Bu? Berarti tahun ini biasanya yang akan ada pelatihan apa? Gampang Bu. Yang akan pelatihan pasti adalah produk-produk yang berkaitan dengan asuransi atau multi level yang berkaitan dengan para sales-sales yang jumlahnya banyak untuk ngeset buat tahun depan. Itu buat nge-boostingnya. Nah, Januari sampai Maret biasanya customer yang mana? Biasanya customer yang berkaitan dengan kick off meeting yang trainingnya cuma 30 menit atau 1 jam atau 2 jam. Maksimum 2 jam. Itu berarti industri yang mana yang akan tertarik seperti itu. Jadi tentukan, kita harus tahu polanya dulu. Jadi kita bisa tahu. Begitu gambarannya Bu. Oke, Coach, ini menarik nih. Jadi berarti seorang sales itu dia kan membantu mengkualifikasi gitu ya, Coach ya, membuat kualifikasinya. Dia yang menentukan kualifikasi. Yang ditentukan adalah atasan. Iya. Nah, seperti tadi yang Coach bilang, yang Coach kan waktu itu pernah berjualan printer gitu ya, Betul, Coach ya. printer last format printer. Nah, Coach Arif itu tahu tentang printer, tentunya Coach Arif itu sendiri sudah mempelajari produknya, seperti itu ya Coach ya. Nah, ini pertanyaan bagus ya. Terus Bu? Nah, jadi maksudnya apakah seorang sales itu juga dia perlu untuk mempelajari tentang produknya? Taruhlah mungkin memang produknya itu misalnya kayak printer banyak ya Coach ya. Cuman pastinya setiap perusahaan itu dia membuat produknya itu ada kelebihan. Nah, Betul. apakah mungkin si sales ini atau mungkin atasan sales ini dia harus mencari apa kelebihan dari produknya itu? Nah, ini Seperti cakep itu Bu. ya, Coach. Saya kasih gambaran ini menarik ya. Sebenarnya kalau saya ingat pengalaman saya dulu Bu. Sebenarnya waktu produk itu diciptakan, kadang-kadang saya menemukan ada 2 kondisi Bu. Satu adalah produk berdasarkan memang mau dibuat oleh baik corporate. Satu produk memang berdasarkan riset Bu. Riset kebutuhan customer, makanya produknya akan cocok seperti apa. Yang saya temukan di beberapa industri yang saya pernah kerja di beberapa perusahaan, rata-rata produk driven Bu, bukan customer driven. Jadi produknya diciptakan dulu, dia bikin pembedanya apa, tapi kita kadang-kadang nggak ngerti ini produk mau dijual kemana, nggak tahu Bu.
Jadi memang bersyukurlah kita kalau produk itu sudah customer driven. Kan kalau customer driven enak Bu, keluar dari pabrik, produk itu udah jelas target marketnya. Ketika dijual kita sudah tahu target market. Gimana kalau kita bekerja di sebuah perusahaan yang produknya nggak ketahuan mau dijualnya kemana target market? Ya itu challenge ya. Nah tugas sales benar kata Ibu Ana adalah tugasnya menggali produk tersebut bagusnya di industri mana yang menjadi ceruk market. Nah inilah yang membuat saya mendapat penghargaan Top Achiever Award Bu. Dan itu yang membuat saya masuk majalah SWA. Karena saya mencoba mendefine ini produk cocoknya di mana. Padahal produk itu sulit dijualnya tadinya Coach ya. Produk itu sulit. Jadi gimana ya? Kita harus melihat sih produk ini bagusnya di mana sih. Jadi bukan customer driven tapi product driven. Tapi seorang sales harus membedah, mencari tahu kelebihannya produk ini di mana. Oke, sama mungkin seperti seorang kembar ya. Nah kembar tuh meskipun kembar tapi tetap ada pembeda gitu ya. Pembedanya Coach, ya. apa? Nah itu yang pembeda itu yang kita cari yang akan menjadi keunikan dari produk kita. Nah ibaratnya seorang coach itu mengcoaching anak kembar itu sih. Oh, oke. Ya. Benar masuk akal. Oke, seperti itu ya Coach ya. Oke, Coach Syarif. Dan sahabat sales dimanapun Anda berada, sekian dulu bincang-bincang kita. Nanti kalau ada pertanyaan seputar topik kita kali ini, silakan langsung dilayangkan ke channel YouTube Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Dan dengan saya Ana Melani. Dan buat Anda yang ingin ikut pelatihan kami, Anda bisa masuk ke website kami di salesuniversity.id. Dan buat Anda yang mau mengundang kami, bisa lihat baca di deskripsi, bisa kontak langsung ke Bu Ana. Atau bisa masuk ke website kami corporaconsulting.com ya, ada linknya ya. Sukses buat Anda dan sampai jumpa, salam performance, bye-bye.